Penyakit riya ini sulit diketahui. Kenapa? Dia nggak kelihatan di penampilan. Penampilan sama. Dulu saya berguru ulumul Quran kepada seorang ulama dari Mesir, ya. Beliau ngajar juga di ma'had kita, Dr. Bashiri Abdul Mu'ti. Waktu itu saya semester akhir, kemudian menjadi musyrif namanya. Musyrif itu semacam asisten dosen lah. Jadi beliau ngantar beliau, jemput beliau. Saya tanya, ya Sidi, tudarris fi jam'iyah kaza wa kaza gitu. Anda ngajar di komunitas ini ya? Gitu. Atau saya mengatakan kamu ngajar di kampus ini ya? Kampusnya nggak usah saya sebut ya. Wa ma indaka lihyah. Tapi Anda nggak punya jenggot. Padahal di kampus itu mesti punya jenggot tuh syekh doktornya. Itu di mobil. Langsung dia liatin saya. Karena saya ada jenggot, Pak. Orang Arab Mesir gak ada jenggotnya. Apa kata beliau? Wa ma utilu lihyati illa lillah. Bocah, kira-kira gitu. Saya nggak panjangin jenggot kecuali karena Allah. Bukan karena saya ngajar di komunitas apa, di kampus mana. Wah, itu betul-betul menampar, ya. Karena saya berjenggot itu dulu supaya disebut ustadz yang jago sunnah, ustadz yang bermanhaj sunnah. Langsung rontok, Pak. Rontok semua itu. Jadi kadang-kadang berkalam-kalam dengan ahli ikhlas itu betul-betul kalamnya mengobati, walaupun pahit, Pak, digituin. Ya. Kan itu kalam yang betul-betul menyinggung saya, ya. Saya tersinggung, tapi saya tersinggung itu senang. Kenapa? Penyakit saya diobati. Karena dulu kita melihara jenggot supaya disebut ustadz sunnah. Ustadz ngajar sunnah maksudnya, bukan sunnah-sunnah yang di luar itu, bukan. Karena saya bang ngajar hadis, kan? Ada lagi kawan kita, saya tanya, limadha yani afauta lihyatak? Kok kamu biarin jenggotmu? Jawaban dia apa? Laula utilu lihyati mahtaramani ahad. Kalau saya tidak memanjangkan jenggot, orang nggak hormat kepada saya. Nganggap saya bocah, nganggap saya anak kecil. Masih bener nggak nih? Itu termasuk bagian dari riya. Makanya beginian, ini namanya rida, supaya diketahui, wah, ustadznya orang alim nih, sama, Pak, ya. Tapi bapak ini ingin terlihat kaya, boleh nggak? Pakai baju bagus, pakai mobil bagus, boleh nggak? Maka riya dibagi dua. Riya fil umur ad-dunyawiyah, riya dalam persoalan duniawi, lalu riya dalam persoalan ad-dini atau al-ukhrawi, persoalan agama. Saudara yang bukan Allah, sebelumnya kita membahas tentang penyakit kolbu, kibr, sombong, kemudian membahas tentang hasad. Insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang riya. Banyak orang membahas riya, tapi yang detail menurut saya Imam Ghazali, ya, lalu diringkas di kitab ini oleh Syekh Al-Qasimi. Riya itu bahasa Arab dari kata ra'a, ru'yah. Ra'a yara ru'yah. Berarti ra'a itu melihat, ya. Berarti ru'yatan, penglihatan. Apa bedanya dengan sombong? Sombong itu ru'yatun nafs. Sombong memandang diri lebih dari orang. Kalau riya, ru'yatul amal, memandang amalan yang ada pada diri. Itu beda tipis antara riya dan sombong, ya. Satu mandang dirinya lebih dari orang, yang kedua
mandang dirinya beramal. Semua itu bermula dari keinginan mendapat pujian, takut dicaci maki, pengen dapat kecintaan orang, popularitas kah, ya, khawatir dibenci orang. Penyakit riya ini sulit diketahui. Kenapa? Dia nggak kelihatan di penampilan sama. Dulu saya berguru ulumul Quran kepada seorang ulama dari Mesir, ya. Beliau ngajar juga di ma'had kita, Dr. Bashiri Abdul Mu'ti. Waktu itu saya semester akhir, kemudian menjadi musyrif namanya. Musyrif itu semacam asisten dosen lah. Jadi ngantar beliau, jemput beliau. Saya tanya, ya Sidi, tudarris fi jam'iyah kaza wa kaza gitu. Anda ngajar di komunitas ini ya? Atau saya mengatakan kamu ngajar di kampus ini ya? Kampusnya nggak usah saya sebut ya. Wa ma indaka lihyah. Tapi Anda nggak punya jenggot. Padahal di kampus itu mesti punya jenggot tuh syekh doktornya. Itu di mobil. Langsung dia liatin saya, karena saya ada jenggot, Pak. Orang Arab Mesir gak ada jenggotnya. Apa kata beliau? Wa ma utilu lihyati illa lillah. Bocah, kira-kira gitu. Saya nggak panjangin jenggot kecuali karena Allah. Bukan karena saya ngajar di komunitas apa, di kampus mana. Wah, itu betul-betul menampar ya. Karena saya berjenggot itu dulu supaya disebut ustadz yang jago sunnah, ustadz yang bermanhaj sunnah. Langsung rontok, Pak. Rontok semua itu. Jadi kadang-kadang berkalam-kalam dengan ahli ikhlas itu betul-betul kalamnya mengobati, walaupun pahit, Pak, digituin ya. Kan itu kalam yang betul-betul menyinggung saya ya. Saya tersinggung, tapi saya tersinggung itu senang. Kenapa? Penyakit saya diobati. Karena dulu kita melihara jenggot supaya disebut ustadz sunnah. Ustadz ngajar sunnah maksudnya, bukan sunnah-sunnah yang di luar itu, bukan. Karena saya bang ngajar hadis kan. Ada lagi kawan kita, saya tanya, limadha yani afauta lihyatak? Kok kamu biarin jenggotmu? Jawaban dia apa? Laula utilu lihyati mahtaramani ahad. Kalau saya tidak memanjangkan jenggot, orang nggak hormat kepada saya. Nganggap saya bocah, nganggap saya anak kecil. Masih bener nggak nih? Itu termasuk bagian dari riya. Makanya beginian. Ini namanya rida, supaya diketahui, wah ustadz nih orang alim nih, sama Pak, ya. Tapi bapak ini ingin terlihat kaya, boleh nggak? Pakai baju bagus, pakai mobil bagus, boleh nggak? Maka riya dibagi dua, riya fil umur ad-dunyawiyah, riya dalam persoalan duniawi, lalu riya dalam persoalan ad-dini atau al-ukhrawi, persoalan agama. Yang haram secara mutlak itu riya dalam persoalan agama, illa, kecuali saya berniat, saya seorang guru, kadang pakai serban, kadang pakai kopiah, kadang pakai gamis, kadang pakai sarung, supaya murid santri tidak salah faham bahwa nggak mesti lo tiap hari pakai sarung, nggak mesti lo tiap hari pakai begini, gitu, supaya ditiru sama orang.
megang tasbih. Supaya apa? Bukan supaya disebut ahli zikir, supaya kita terkait dengan zikir. Maka alat tasbih itu oleh ulama salafus saleh, Imam Al-Hasan Al-Basri, disebut dengan qaidun. Kait, sesuatu yang mengaitkan hati dengan Allah. Simbolnya tasbih. Tapi sekarang manhaj suuzon banyak, atau manhaj suuzon, aliran buruk sangka. Kita pegang tasbih dikira niru Yahudi. Mana ada Yahudi pakai tasbih? Yang pakai tasbih orang Kristiani, yang pakai tasbih orang-orang Buddha, gede-gede buletannya. Emang kita tasbih ke gede-gede gitu Pak? Kan enggak juga. Itu aliran suuzon ya. Di dalam Al-Quran, orang-orang riya itu diidentikan dengan yang suka beramal, amal akhirat, tapi tujuannya duniawi. Nah itu, jadi kalau boleh didefinisikan apa itu riya yang haram, orang yang beramal amal ukhrawi, amal agama, niatnya untuk kepentingan duniawi, baik itu popularitas, baik ingin disukai orang dan segala macam. Maka di dalam Al-Quran ayat yang sudah sering kita hafal, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang, kalau terjemahan saya, yang merasa dirinya sholat gitu, yang ingin dipandang bahwa dia orang yang sholat. Musallin, sholat itu terdiri dari gerakan, bacaan, lalu penampilan. Sholat butuh pakaian nggak? Nah ini Pak, berarti riya itu ada perbuatan, ada bacaan, ada penampilan. Disitulah masuknya riya. Jadi di mana saja riya itu punya indikasi, dia memasuki kita pada perbuatan kita, amal ya, taat. Yang kedua, kalam, subhanallah ya gitu, biar disebut sebagai orang yang soleh. Lalu kalimatnya, oh subhanallah, biar disebut islami. Islami atau Arabi beda loh. Gimana? Akhi, ukhti, supaya disebut kayaknya orang hijrah, sudah ngaji nih, sudah berubah nih. Berasa nggak Pak saya panggil ya akhi, atau saya panggil mas? Enakan dipanggil mana? Ya akhi itu kan mas sama aja ya. Akhi itu Arab, mas itu bahasa kita, bang, dek, sama. Orang Arab sama aja. Orang Arab nyebut besar kecil seumuran itu akhi. Kita lebih lengkap. Jadi kadang bahasa Arab itu ada yang lebih lengkap dalam urusan-urusan tertentu, persoalan hukum, itu bahasa Arab menjagonya. Penafsirannya bisa dibawa kemana-mana. Tapi dalam budaya belum tentu. Kita nyebut beras, padi, lontong, apalagi Pak, bubur, itu barangnya sama kan? Itu di Inggris sama aja, rice. Dalam bahasa Arab ruz, urz, sama. Maka dalam budaya kita lebih kaya sebenarnya. Kita manggil orang yang gede mas, orang yang kecil dek. Kita pernah dipanggil sama mahasiswa ya akhi. Karena yang saya uji, jadi ada mahasiswa yang saya uji, ya emang umurannya mungkin lebih dia daripada saya ya. Tapi kan kalau sekolah duluan saya daripada dia, dipanggil ya akhi doktur gitu. Ya kita senyum aja, karena kebiasaan dia manggil orang ya akhi ya akhi. Padahal Nabi mengatakan laisa minna man lam yahtarim kabirana, bukan bagian dari kami yang tidak menghormati orang yang besar, menyayangi yang kecil.
Orang besar itu ada yang umurnya biologis, ada yang ilmunya, ada yang angkatannya, senioritas, junior, ada yang pangkatnya, ada yang karismanya. Ya tergantung yang mana. Kita hormati dia. Dosen saya sekarang jadi apa sekarang? Jadi dia cerita, dulu ada teman kamu manggil saya pakai antum-antum gitu. Dikira itu Islami, Pak. Tapi antum-antum kepada guru yang ada yang nggak terbiasa dengan begitu, itu tersinggung deh. Kalau saya kan biasa digituin, anak ente itu biasa digituin. Mau dia besar kecil mengantum-antumkan kita biasa. Tapi ada orang nggak biasa digituin. Maaf Pak, antum di mana? Nggak pernah dibalas lagi sama dia. Masa saya diantum-antumin? Antum itu kalau bahasa Arab kan kamu. Lu di mana kayak gitu? Kalau bahasa Arab kan nggak begitu. Kalau emang mau pakai Arab nih, kita ngomong pada dosen, nggak begitu. Ini kan lucu. Pakai Sayyidina nggak boleh, Pak. Tapi kalau orang Arab Saudi yang bermanhaj salafi itu nyebut syekhnya Fadilatul Ustaz, Fadilatul Syekh. Apa arti Fadilatul Syekh? Yang terhormat, Sahibul Ma'ali, yang sangat mulia. Itu kalau pejabat-pejabat tuh. Giliran Nabi nggak boleh. Ente baca Sayyidina bid'ah. Ternyata yang begitu-gitu udah dikikis, Pak. Sekarang di Masjidil Haram, khotib-khotibnya udah banyak yang pakai Sayyidina. Di 2016 saya umroh, beda dengan 2014. Khotibnya pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya di sini masih rame aja, ya kan? Kalau imamnya baca kunut wassallallahu ala Sayyidina Muhammad, langsung dia males. Kenapa? Ada masalah apa sih dengan Sayyidina itu? Berarti dia nggak ngerti cara menghormati Rasulullah. Oh bukan gitu Ustaz, ente nggak paham sunnah. Nabi mengatakan qulu Allahumma sholli ala Muhammad, katakan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan Nabi contohin. Kalau baca sholawat kepada saya, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak pakai Sayyidina di hadis. Tapi di hadis lain kan beliau ngomong. Jadi kadang-kadang Nabi ngomong itu membahasakan dirinya Muhammad. Muhammad itu sudah terpuji tanpa Sayyidina. Tapi kita punya adab. Apa kata beliau? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Aku adalah sayyidnya manusia yaumal qiyamah. Pada hari kiamat la fakhar. Sekarang kita nggak tahu, nanti kita bakal lihat. Nabi Adam aja tersungkur, ya, ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa aja kaget ngeliat Nabi Muhammad. Maka beliau bilang, saya sayyidnya manusia. Manusia nggak sini? Kalau manusia ya biasa aja orang baca Sayyidina. Tapi kalau ada orang yang nggak baca Sayyidina juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jangan salahkan yang baca Sayyidina. Ini ujian khotib, Pak. Jadi kalau pas sholawat nggak mau baca Sayyidina, kenapa? Ada 1-2 orang di antara jamaah itu menurut dia ini anti Sayyidina. Untuk menghormati 2 orang ini, ratusan orang yang sholat di situ merasa nggak nyaman telinganya. Cuma karena ngormatin 2 orang yang rese ini. Akhirnya ketika sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, dengan niat ingin menghargai 2 orang itu riya. Tapi dia begini, kadang saya mengamalkan Allahumma sholli ala tanpa Sayyidina, boleh. Kadang saya mengamalkan Allahumma sholli ala Sayyidina, itu nggak ada masalah. Tapi kalau karena si fulan, ini baru bid'ah. Bukan bid'ah lagi ya, haram malah. Jadi tadi ada perbuatan, ada perkataan, ada penampilan. Nah yang paling banyak kena itu di kalam. Ya zaman-zaman sekarang ya. Masya Allah, ya akhi. Supaya disebut apa tadi? Islami. Itu bukan Islami, itu namanya apa? Arabi, kearab-araban. Beda kearab-araban dengan keislaman. Islam itu agama adab.
adab itu sesuai dengan tradisi kita, kecuali orang udah ngerti bahasa Arab, ya. Jadi saya mengimbau teman-teman yang lagi semangat nih giroh belajar Islamnya, tidak usah mengarab-arabkan gaya kalam kita, berkalam seperti biasa, kecuali lagi kursus, ayo pakai akhi uhtian kita, ya, kita layani bahasa Arab, mau berapa jam juga bisa kita layani, ya. Nah, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang merasa dirinya sholat, ingin dipandang bahwa dia sholat. Jadi mohon maaf Pak, kita bisa husnuzon, bisa suuzon. Kalau antum sholat lagi syuruk, husnuzonnya mau berangkat kerja, suuzonnya waduh pengen dilihat nih, gitu. Atau suuzon lagi apa? Nggak ngerti bahwa ngaji itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Tapi saya husnuzon Pak ya, jadi kalau Bapak nanti pas syuruk mau sholat aja, kali mau kerja kan ya nggak masalah hari Senin. Tapi bisa nggak masuk suuzon? Bisa masuk aja. Nanti bab suuzon beda lagi babnya. Nah, itu persoalan penyakit lain lagi Pak. Insya Allah nanti kita bahas. Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un, ya. Orang-orang yang hum yura'un, mereka merasa dipandang, ingin dipandang. Contoh kalau kita ini pada dasarnya riya, pada dasarnya udah sifat batiniah, sifat tabi'iyah bukan batiniah. Tabi'i udah lumrohnya dari sono. Kalau Bapak foto bersama, yang dilihat siapa? Diri sendiri nggak? Maka riya ini bagian dari penyakit narsis. Kok psikolog itu kalau ngelihat di Facebook, di Instagram, kita ini suka moto diri sendiri. Nah, ini bagi seorang psikolog ini bermasalah. Tapi bagi ahli kolbu itu bisa diobati Pak, bisa diobati. Dan salah satu sifat dari munafik adalah munafik. Apa sifatnya? Riya. Beramal karena ingin dilihat. Nah, maka riya ini rate-nya dibagi. Pertama, riya yang mubah, yang boleh, itu riya dalam urusan duniawi. Itu boleh. Bapak pengen ngecat rumah biar kelihatan bagus, boleh nggak? Ya, hari raya pengen baju bagus, boleh nggak? Resepsi pernikahan biar kelihatan meriah, boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Tapi jangan berlebihan, jangan mubazir. Mubazir saudaranya setan, bukan teman Pak. Saudaranya setan. Ada riya yang haram aja. Itu dalam persoalan agama. Dia berdosa aja, tapi nggak sampai kepada status munafik. Yang kayak tadi, ya, menggunakan simbol-simbol agama biar pengen disebut apa gitu. Tapi ada riya yang menumbuhkan sifat kemunafikan dalam diri. Ini yang kemudian diantisipasi dalam Al-Quran. Riya yang mana? Dia sebenarnya nggak rajin sholat. Kalau sholat tuh ngebut, tapi kalau di masjid itu bisa lama. Nah, riya begini nih gawat ini. Tapi Bapak ini sholat di rumah sama sholat di sini sama. Ya udah nggak usah dipikirkan. Mau orang lihat nggak orang lihat, nggak ada urusan. Jadi yang nomor 3, riya yang mana? Dia menzahirkan sesuatu yang bukan dirinya. Itu yang disebut munafik bermuka dua. Munafik itu kan bahasa Arab. Itu artinya binatang yang masuk ke satu lubang, tapi dia keluar lewat lubang yang lain. Jadi orang ini punya dua karakter. Kalau ketemu yang ini nanti karakternya apa, ketemu yang lain karakternya berubah. Ya.
Kalau kita baca Quran agak keras sedikit atau berzikir subhanallah agak keras sedikit, ada bisikan nggak Pak di hati? Kencengin dong biar kedengeran sama orang gitu. Bapak sadar ya? Berarti kita bisa berdialog sama diri kita sendiri dan bisa berdebat. Kata-kata hati, kamu nggak usah perhatiin orang, biarkan saja orang itu, benar nggak? Nah ini yang masih lemah nih, kekuatan yang ngomong itu masih lemah. Yang masih kenceng yang mana? Yang bilang, baca dong depan orang ya, biar kelihatan soleh. Tapi ingat juga ada riya yang tampak, ada riya yang tidak tampak. Riya yang tidak tampak itu meninggalkan satu amalan yang soleh supaya disebut ikhlas. Nah ini lebih bahaya Pak. Jadi ada riya dibalik keikhlasan. Contohnya nih, bapak ini udah nggak mau pakai tasbih, bukan karena takut disebut ahli bid'ah, takut disebut riya. Nggak mau pakai tasbih karena takut disebut riya. Berarti pengen disebut apa? Pengen disebut ikhlas. Itu riya juga tuh. Ini riya yang paling bahaya. Itu yang tidak bisa dibersihkan pakai paradigma ngaji begini. Dia harus pakai zikir. Zikirnya harus lebih kenceng. Zikirnya dua aja, la ilaha illallah dengan ismul jalalah, Allah, Allah. Nah, la ilaha illallah banyakin Pak. Karena zikir Allah, Allah itu harus ditalkin. Kalau la ilaha illallah kau udah dapat dari kecil, zikir aja. Bedanya sekarang dikasih makna. Tidak ada yang memandangku kecuali Allah. Aku tidak beramal kecuali karena Allah, itu maknanya la ilaha illallahnya. Itu cara ngobatin diri. Kenapa nggak sholat sunat? Malu ntar disebut orang riya lagi. Nah itu masuk tuh. Kenapa nggak baca assalamualaikum? Ntar disebut orang soleh lagi, orang alim, so alim. Berarti dia takut disebut riya karena so alim. Berarti pengen disebut apa dong? Pengen disebut ikhlas. Jadi riya di dalam keikhlasan itu dia. Tarkul amali khaufar riya riyaun. Begitu kaidahnya. Meninggalkan satu amalan karena takut disebut riya, itu adalah riya yang tersembunyi dalam keikhlasan. Nah ini lebih berbahaya Pak. Dan itu harus dibenerin ya. Nah kalau lagi puasa apa riyanya? Lemesin badan ya, lemes nih, nggak sahur. Orang awam mengira kalau puasa nggak sahur tuh hebat. Tapi menurut Nabi hebat nggak? Apa kata Nabi? Al-farqu bainana wa baina siyami ahli kitab as-sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab itu sahur. Itu bedanya. Jadi nggak keren Pak, orang nggak sahur hebat, nggak ada urusan. Justru yang hebat itu yang sahur. Ada riyaknya ahli agama, tokoh-tokoh agama, pengen dibantu orang. Gimana caranya? Teriak-teriak ya, cari perhatian di sosmed, di Facebook. Pengen punya pesantren, foto tanah kosong, terus bilang, ya Allah, semoga diberi nanti kesempatan bikin pesantren. Posting. Pengen apa? Pengen nanti supaya ada orang kaya beli dia tanah, kan gitu. Atau pengen ada orang punya tanah ngasih dia wakaf, sama aja. Hatinya gantung sama makhluk, nyantol sama makhluk. Dakwah nih, zaman-zaman musim hujan, belum punya mobil, belum punya kuda berkaki 4 ya, kena hujan, pasang status di IG kah, di WA kah, ya Rob, beginilah perjalanan dakwah. Musim hujan, baju pun basah,
tapi belum punya apa? Kuda roda 4. Niatnya apa? Pengen nanti ada orang agnia, orang-orang kaya beliin dia mobil. Nah, kan gawat ini. Kalau Allah sayang, nanti Allah kasih lain, Pak. Allah kalau sayang, maka si orang soleh ini akan diuji oleh orang-orang kaya itu. Tahu-tahu ada yang dia nggak ngomong apa-apa, si orang soleh ini ujian hatinya ini si ria atau enggak? Dia dakwah biasa, pakai motor kah, pakai apa kah, pakai jalan kaki kah? Nggak ada pasang-pasang status. Ini banyak nih kiai-kiai diuji dengan itu. Teman-teman saya para hufaz, para kiai, para tuan guru muda-muda itu kan belum mapan semua, Pak, rata-rata. Nah, ini ujiannya sama. Tiba-tiba ada orang kaya datang. Ustadz tinggal di mana? Oh, saya ngontrak di situ. Oh, ntar bulan depan kalau ada ini saya beliin rumah. Wah, ini kalam-kalam yang betul-betul ujian, Pak. Oh, Ustadz pakai motor ya, nanti saya beliin mobil. Nanti. Nah, ini ujian dia nih. Orang kalau udah ngomong begini, jangan pernah percaya. Ini pada aktivis keagamaan nih, kiai kah, ustadz kah, santri kah, jangan pernah percaya. Itu ujian sengaja Allah kirim. Biasanya mau ditunggu sampai kapan aja itu nggak ada datang. Biasanya kalau Allah lagi nguji. Tapi kalau Allah ingin kasih istidraj, zahirnya nikmat, batinnya adalah jebakan, itu langsung dikasih, Pak. Itu berarti Allah nggak sayang sama orang ini. Tapi kalau Allah sayang sama orang ini, diselamatin hatinya. Ditunggu sekian bulan, bahkan setahun, nggak ada tuh orang tuh datang. Ya, dulu kiai saya juga cerita gitu. Bangun rumah dinas untuk para dosen, para ustadz, ya. Untuk Mahat Ali ini kan sebatas setara dengan kampus S1. Maka dibangunkanlah rumah dosen. Berkalamlah seorang agnia, orang kaya nih, konglomerat, bikin hati melarat. Apa kata dia? Tat, tenang Tat, ini rumah berapa duitnya? Zaman-zaman itu masih 250 juta. Zaman itu tahun 2006. Itu udah dapat 2 tingkat tanpa tanah, Pak, ya. Ditunggu-tunggu sama beliau 2 tahun, la kalam wala salam. Sesekali beliau sapa assalamualaikum, nggak bilang apa-apa, rumah udah jadi. Sama kontraktor udah utang. Itu ujian kiai saya tuh. Akhirnya beliau belajar juga di situ, nggak boleh gantung sama orang, nggak boleh. Teman saya ngeredit rumah, datang orang kaya, hafiz, Mbak, Ustadz, saya lihat beliau sangat tulus kalau ngajar. Nggak tahu isi hatinya ya, cuma kan kelihatan penangan kita begitu. Karena ada seorang ibu-ibu kan gampang ternyuh ngelihat Ustadz ini berjuang. Ustadz, ini rumah masih kredit ya? Oh iya, nanti saya bayarin Ustadz. Berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, nanti saya bayarin semua. Udah 3 tahun ditungguin, nggak ada, Pak. Ya, saya tepuk-tepuk orangnya. Sabar ya. Kalau ada orang begitu, Allah sayang sama ente. Kalau Allah nggak sayang sama ente dikasih nanti hatinya orang yang hafiz Quran, kiai ngajar sunnah, kiai punya pesantren, nggak lagi bergantung kepada Allahus Samad, tapi bergantung kepada orang yang kaya konglomerat itu. Maka nanti kelihatan kalau orang kaya ngajar datang, suara dibagus-bagusin, ngajinya diindah-indahkan, suaranya agak ke dalam dikit atau agak dikencengin dikit biar kelihatan performanya bagus. Enggak, itu bohong semua itu, ya. Cari muka. Maka efek dari riya ini cari muka. Dan makhluk yang suka cari muka itu si guguk apa si monyet? Si monyet, Pak. Ini kalau bapak ini batinnya kuat, itu kadang-kadang muka orang tuh berubah kayak monyet, kelihatan sama kita. Saya kadang-kadang berdoa supaya nggak ngelihat itu. Namanya kasyaf, ya. Kadang-kadang berubah, Pak, mukanya dari satu sisi. Kenapa berubah nih mukanya? Muka ini kiai nih udah nggak kayak manusia, udah kayak guguk, nyalak terus. Ada yang kayak monyet, ya, cari perhatian terus. Ada yang kayak kucing gitu, Pak, cari perhatian juga tuh kan. Kucing sama tuh,
Tapi makan tuh nggak pernah kenyang tuh si kucing. Nggak pernah dia bersyukur. Kucing kan begitu. Jadi orang ria itu, masih ingat karakter sisi manusia ada 4 ya. Sisi hewan ternak masih ingat, hewan buas, apalagi sisi setan, sisi malaikat. Sebenarnya ditambahin sisi ruh 5. Ada sisi rohani. Rohani ini semuanya baik. Kalau malaikat ini ada yang semuanya baik tapi ada yang nggak cocok sama kita. Kalau setan semuanya buruk walaupun zahirnya baik. Kalau hewan buas itu ada baik ada buruknya. Marah itu ada saatnya nggak baik, ada saatnya buruk. Apalagi sisi hewani. Nah, hewan yang mana nih? Biasanya hewan-hewan yang ternak ini. Jadi orang ria ini turun pangkat dia. Kalau nggak buas, kalau nggak ya ceramah nih. Ini sekarang kan lagi rame. Ini mohon maaf, saya secara fikih agak sedikit berbeda pemahaman dengan beberapa pergerakan. Ya mohon maaf. Ini bukan karena kita kenapa-kenapa. Ini bukan persoalan liberal gak liberal. Ini masalah paradigma memahami fikih. Ada orang berceramah bulan puasa, ayo kita tutup rumah makan. Ini kemungkaran. Adil nggak Pak? Tutup rumah makan, tapi Indomaret dibuka. Ada nggak? Lebih ngiler ngelihat air dingin di kulkas atau ngelihat rumah makan warteg-warteg? Dan di dunia ini, di Jakarta aja yang mayoritas Islam, itu ada nggak orang yang nggak puasa? Anak kecil kah? Perempuan haid kah? Orang sakit? Musafir? Orang kafir, non muslim? Mereka kan nggak puasa. Terus kalau ada rumah makan ditutup, mereka mau makan di mana? Apalagi orang-orang di perkotaan punya tradisi tidak memasak. Benar nggak? Jadi orang ini ada cara berpikir fikihnya nggak jelas, lalu dipakai ketidakjelasan itu dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar supaya disebut ustadz ahli nahi mungkar. Kalau ceramah tuh berapi-api, kita tutup supaya disebut ustadz yang tegas, kalem-kalemnya, masya Allah. Tapi niat di hatinya apa? Pengen disebut ustadz ahli nahi mungkar. Bagus menjadi ustadz nahi mungkar, bagus. Tapi kalau terbesit di hati pengen disebut ustadz ahli nahi mungkar, ini riya juga. Tegas galak biar disebut ustadz tegas, ya sama aja. Dan ini wasiat untuk diri saya sendiri dan untuk para dai. Sekarang ada satu penyakit yang dijadikan sebagai sebuah pakaian atau karakter bagi para pendakwah. Padahal itu bukan miliknya dai, tapi itu miliknya artis. Apa itu? Branding. Branding diri. Branding itu ilmu apa Pak? Ilmu dakwah apa ilmu marketing? Ya marketing. Emang orang dakwah jualan? Jadi sekarang orang nge-branding dirinya, Ustadz cinta lah, kan dulu ada muncul ya. Ustadz apa lagi? Ada Ustadz dengan gaya tertentu, gelar-gelar tertentu, sebutan-sebutan tertentu, baju-baju tertentu. Kalau pengen misalnya biar ini niatnya supaya orang fokus, boleh. Warna tertentu, silakan. Kalau niatnya ingin membuat suasana baru, nggak apa-apa. Tapi kalau ingin populer dengan nama itu, dengan karakter itu, ini bagian dari riya. Orang yang riya itu, jika amalnya amal agama, dia dapat apa yang dia niatkan di dunia, tapi habata ajruhu, begitu disebutkan ya. Tapi amalnya gugur semua. Ya paling-paling nanti dia akan dikenal sebagai Ustadz Fulan, Ustadz A, Ustadz B. Ustadz amar ma'ruf, kalau ini Ustadz nahi mungkar. Ustadz serbanan, Ustadz habiban, pengen disebut dengan gaya-gaya begitu. Bapak itu menghormati orang dengan pakaian atau dengan ilmu yang ada di dadanya?
awal-awalnya pakaian, bener ya? Biasanya perbedaan ustadz dengan gak ustadz kan, kalau biasa ustadz bawa gini, ya nggak? Ya, bener nggak? Tapi kalau dia berkalam, wah kayaknya bukan ustadz deh, bisa jadi kan? Wah kayaknya nggak cocok deh, bisa begitu kan? Berarti orang hebat gak hebat bukan karena dia punya. Maka kita kasih tahu kepada diri saya sendiri dan para pendakwah, jangan sibuk dengan performan penampilan zahir. Ya. Aslih qalbak, perbaiki itu kolbu. Kalau udah bener kolbunya, apapun penampilannya nggak mesti begini, nggak mesti pakai kopiah, pasti kalamnya enak didengar. Ya. Maka kebalikan dari orang-orang sok ikhlas tapi riya ini, ada namanya kelompok malamatiyah. Pernah dengar malamatiyah? Malamatiyah ini dari kata lama yalumu, orang yang tidak pernah menyimpan keburukan dalam dirinya, niat buruk. Dia niatnya pengen terkenal, tapi dengan penampilan religius, beramal-amal ukhrawi untuk popularitas diri. Dia nggak ada itu. Ini orang malamatiyah. Tetapi walaupun di kalbunya tidak ada kebusukan, kekotoran, dia tidak pernah menampilkan kebaikan. Nah itu orang malamatiyah. Ini kebalikan dari riya. Nah, ini agak berat Pak. Orang begini gak banyak di dunia. Ya. Dan kita biasanya akan diuji terus sama orang begitu. Kadang-kadang ngerjain kita Pak, ngerjain lagi sholat di masjid, di depan dia berisik. Nah biasanya ustadz-ustadz yang membrand dirinya ahli nahi mungkar ngamuk sama dia, padahal targetnya bukan itu. Targetnya apa? Kita selama sholat ingat siapa? Ingat Allah atau ngerundel hatinya? Berisik amat itu, munafik di luar masjid tuh gitu. Lagi sholat hatinya memupuk kebencian. Ini hati-hati juga, tanda sholat gak khusyuk. Berarti Allahu Akbarnya palsu nggak? Yang munafik siapa? Jadi kalau ini kejadian jangan terganggu Pak. Mau di luar ini ada musik kenceng-kencengnya, kalau emang kalbunya khusyuk, di sini tetap khusyuk. Nanti bab nahi mungkar lain cerita. Ya itu bab yang tersendiri. Ada babnya di sini. Nah, ada etikanya segala macam. Insya Allah nanti kita sampai di sana. Maka Bapak saudara makan Allah, ini sangat banyak tadi ya. Riya ini lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit zahir, lebih bahaya daripada kejahilan, lebih bahaya dari semuanya itu. Nah, dia bibit kayak kanker yang nggak terlihat. Semakin besar amal seseorang, semakin banyak kuantitas amal seseorang, dia semakin gede. Semakin tinggi ilmu seseorang, dia akan semakin parah. Maka ini harus dibersihkan benar-benar. Dan Nabi menyebutnya dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Orang-orang beginilah yang disebut dalam hadis Nabi sebagai hadis penutup, bahwa Nabi SAW mengatakan nanti akan ada 3 golongan. Pertama ulama, yang kedua mujahid, ya. Yang ketiga orang yang bersedekah. Semuanya mengatakan kami beramal karena Allah, tapi Allah mengatakan kazabta, kamu bohong. Ya. Yang berjihad ingin disebut orang yang berjihad. Ini gerakan-gerakan tahun-tahun sebelumnya kan bagus-bagus ya. 2016 berapa tuh ya, ngumpul 212. Terus teman kita posting, saya malu 10 tahun nanti jika tidak ikut aksi bela Quran, nanti anak cucu saya akan mempertanyakan, kemana Abi 10 tahun yang lalu, Quran dihina, Abi tidak. Maka dia mengatakan, saya karena malu nanti akan ditanyakan generasi berikut, saya ikut. Itu brainwash Pak, brainwash lewat sosmed. Dia mau bela Quran bener nggak? Tapi niatnya bener nggak? Nggak bener. Itu gerakan paling rapi, nggak ada sampah Pak, rumput nggak diinjek. Di foto sama teman kita, diposting, inilah Islam itu indah dan bersih.
supaya orang non-muslim melihat bahwa Islam itu indah dan bersih. Loh, kita bersih dan indah bukan mau dilihat orang non-muslim. Jadi dia masuk ke dalam bab-bab seperti ini. Bahaya nggak? Ini bahayanya. Posting dulu, ini kan viral dulu ya. Posting simbol tauhid. Ini bertauhid itu, beriman itu harus butuh perjuangan. Untuk apa berjuang aja, nggak usah posting ya. Mau berjuang mau apa nggak usah diposting, kecuali antum fundraising lembaga zakat atau pengurus masjid lagi fundraising, perlu kita foto, kita ngasih apa, tapi jangan norak juga ya. Jangan norak. Di salah satu lembaga zakat itu ada namanya Pak Parni Hadi. Itu marah Pak kalau ada orang mau fundraising terus eksploitasi orang susah. Di foto tuh orang-orang patah kaki, orang sakit, orang cancer, difoto terus kita ngasih duit. Itu penghinaan namanya. Merendahkan dia. Kita mau mengambil duit orang-orang kaya, mengetuk hati orang kaya dengan mengeksploitasi yang menjadi aib orang ini. Fakir itu bagi orang aib nggak? Miskin, itu aib bagi mereka. Maka banyak orang-orang miskin sok kaya itu banyak, supaya nggak ketahuan miskinnya. Orang sakit itu malu ketahuan sakitnya, kecuali dia mau cari perhatian biar dapat duit. Itulah cerita ya. Maka Bapak salamkan Allah, karena ini penyakit yang tidak terlihat. Kita yang tahu bahwa kita punya penyakit ini atau tidak. Maka orang yang merasa dirinya tidak ria, saya curiga dia ada keriaan dalam dirinya. Maka tuduhlah kita setiap hari di dalam diri kita ada ria. Maka istighfarnya sudah naik pangkat. Tidak hanya lagi dari dosa yang zahir, tapi istighfar berikut adalah istighfar dari dosa batin, dosa yang gak tampak. Jadi setiap hari Bapak saudara makan Allah, coba biasakan 3 kali baca pagi sore, astaghfirullah, ya Allah ampunkan dosa ria di hatiku, ya Allah ampunkan dosa sombong di hatiku, ya Allah ampuni dosa semua penyakit hatiku. 3 kali Pak, minimal pagi sore, pagi sore. Lebih afdol jika dibaca sebelum tidur, lebih afdol lagi kalau ditambah ketika kita tahajud malam hari. Itu cepat sekali bersihnya. Jadi harus diistighfarkan, itulah pembersihnya. Lalu kalau sudah diistighfarkan, dia harus diharumkan. Apa pengharumnya? Zikir kolbu. Maka dimanapun kita berguru, kalau ada ahli zikir kolbu, ambil zikirnya, pelajari. Zikir kolbu itu mata dipejam, lidah dikunci, mulut ditutup. Lalu yang berkalam cuma kolbu yang tadi punya penyakit ria, dilatih supaya dia menyebut nama Allah, tidak merasa dipandang oleh makhluk, tapi yang mandang adalah Khalik. Jadi riya yang boleh itu riya kepada Allah, tapi nggak ada istilah begitu. Namanya ihsan, menyebut nama Allah dan meyakini Allah mendengar kita menyebut namanya, Allah melihat bahwa kita membaca namanya. Nah ini baru namanya ihsan. Baik, kira-kira itu Pak. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini nggak pada kerja nih. Udah pas jam 6 jam saya. Oh, jam saya telat ya. Gimana? Kalau belum ada pertanyaan, saya bertanya. Jadi ria lebih diartikan sebagai ingin dikatakan kenyataannya A, ingin dikatakan B di orang lain, atau membanggakan diri sendiri. Memandang diri kita beramal gitu, berjasa, beramal. Rumusnya satu aja bedanya. Kalau sombong merasa diri lebih, kalau ria merasa punya amal, merasa beramal, merasa berjasa, merasa berilmu, pengen kelihatan ilmunya gimana, ngomongnya agak diistilah-istilahkan dikit karena baru pulang dari barat, ngomongnya Inggris-Inggrisan dikit. Kalau dari Perancis nggak fuang-se dikit. Kalau dari Arab, istilahnya Arab-Arab dikit, biar kelihatan menyeramkan. Ya.
Kalau itu muncul, dan itu muncul Pak ya. Syukurnya waktu dulu kita kuliah, diskusi itu kan hidup. Jadi kita langsung tahu ini lagi belagu nih saya nih. Memang niat nakut-nakutin lawan debat. Caranya kasih istilah yang unik-unik. Merekonstruksi sesuatu paradigma berpikir. Wah, kayaknya keren ya. Rekonstruksi paradigma. Kan bisa aja kalau ingin merubah cara berpikirnya bisa aja. Tapi biar disebut keren Pak, biar kelihatan kayak dokter beneran ya. Nah itu muncul, jadi pengen dilihat kita ini punya warna, punya jasa, punya sesuatu yang sebenarnya di dalam diri kita nggak connect gitu ya. Tapi tadi kembali beramal dengan amal ukhrawi untuk niat duniawi, itu yang paling parah ya. Gimana? Ya. Riya dan ujub. Oh ya, kita belum nyampe ke ujub ya. Ujub itu sebenarnya bukan ujub pasangannya, saya lupa. Judulnya riya dan sum'ah. Ya. Kalau ujub itu adik kakaknya kibir, sombong. Jadi judulnya salah kirim dan afwan. Jadi ar-riya wa sum'ah. Sum'ah ini pamer. Pamer itu sebabnya karena awalnya riya. Sum'ah di zaman sekarang lebih parah daripada zaman dahulu. Sum'ah zaman sekarang ada fasilitasnya, sosmed. Maka sosmed ini bisa menjadi lahan dakwah, lahan kita silaturahmi, bisa jadi lahan riya, menampilkan kalau kita beramal, atau sum'ah, pamer. Hati-hati nih. Maka sebelum posting Pak, baca ta'awuz dulu ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, saya kalau mau posting apa itu saya minta ampun dulu kepada Allah kalau nilai saya salah. Ya. Kalau salah nanti kan biar Allah sendiri yang akan ini. Itu jidat Bapak, hati-hati itu Pak. Kita candain nggak marah dia. Ada dulu yang saya bilangin gitu, langsung berdiri Pak dia. Hati-hati loh Pak, jidat hitam gitu. Langsung berdiri, berarti nggak mau dibilangin. Entah saya yang salah ngomongnya atau apa. Jadi kita sampai di satu penafsiran dulu, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Tampak ciri-ciri pada wajah mereka yaitu atharis sujud. Asar itu artinya bekas atau efek dari sujud. Ada efek yang zahir, hitam jidat kita, itu biasa. Tapi efek sujud yang paling tinggi apa? Orang sujud itu kepalanya di mana? Di bawah. Maka efek sujud yang hakiki ketika saya nggak pernah meninggikan isi kepala saya. Baru jidatnya lahir batin tuh Pak. Jadi yang jidatnya hitam itu kewajibannya lebih besar daripada kita yang nggak hitam Pak. Karena orang tahu, wah ini kayaknya banyak sujud nih. Maka kewajiban Bapak lebih kuat daripada kita, lebih berat menjaga efek sujud nih. Ya, jenggot sama, yang punya jenggot ini lebih berat Pak urusannya. Kan ada yang jenggot style. Ya, itu urusan niat aja itu. Jadi amal-amal apa saja itu tergantung kita. Apapun, ya nggak, jadi nggak mesti, banyak juga yang jidatnya hitam nggak sholat juga ada. Ya, selamat Pak, punya tanggung jawab berat. Apalagi, udah. Malamatiyah itu orang yang tidak menyimpan keburukan di hatinya, tapi tidak menampilkan sedikit pun kebaikan. Ibadahnya nggak kelihatan sama kita. Maka orang sholat dia nggak kelihatan sholat, nunjukin nggak kelihatan sholat. Orang kayak gini itu semakin Allah memandang kolbunya, semakin dia ingin menunjukkan keanehan depan orang, biar nggak ketahuan kalau dia ini dekat kepada Allah. Jadi mereka ini bersembunyi dalam terang. Bahkan mungkin jarang ketemu di masjid Pak. Kadang ada masjid, ada kafe, dia di kafe. Maka Malamatiyah ini ujian-ujian antara Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa, Nabi Khidir, saya mau tanya, bunuh orang benar apa salah? Bunuh orang salah. Nabi Khidir
tahu Nabi Musa ini ujiannya ujian hukum syariat. Nabi Musa kalau melihat ada orang melanggar syariat itu langsung darahnya naik, karena beliau simbol nahi mungkar. Nabi Musa itu bukan karena pengen disebut ahli nahi mungkar, tapi karena beliau emang seorang Rasulullah, emang haknya. Ujiannya siapa? Apa pantangan Nabi Musa dibuat sama beliau? Bapak ini suka jamaah, nanti akan diuji oleh Allah. Tetangga nggak sholat jamaah, hatinya bilang apa? Munafik nih, gitu. Munafik nih nggak sholat ke masjid. Hati-hati Pak, itu ujian kita semua tuh. Coba aja rasain pulang ke rumah, ya kelihatan kok pulang subuh lampunya belum mati juga nih, belum kedengeran ada bunyi keran hidup nih. Setan langsung bisikin tuh, yang suci tuh ente, yang ikhlas ente, sampai ente munafik. Kenapa? Dia pakai hadis. Jadi setan nih hafal hadis. Kenapa? Kita belum lahir dia sudah dengar Nabi ngomong. Apa kata Nabi? Asqalus shalah alal munafiqin. Salat paling berat bagi orang munafik adalah 2, Isya dan. Jadi bapak nih punya tetangga nggak sholat Isya, waduh berat. Nanti setannya masuk Pak. Jangan kira saya ini selamat tiap hari saya menghadapi itu Pak. Tetangga kita ada yang sholat subuh, ada yang nggak sholat Isya di masjid, tapi dia sholat nggak di rumah. Sholat di rumah, masa nggak sholat di rumah? Mungkin karena corona dia nggak datang ke masjid, kan bisa begitu. Atau mungkin dia punya mazhab Imam Ghazali ini, punya satu mazhab yang beda sama yang lain. Bagi beliau, orang yang hatinya berpenyakit berat dianjurkan dia berkhalwat. Maka di saat-saat dia berlatih ini boleh ditinggalin sholat jamaah, kecuali Jumat. Tapi nggak boleh tiap sepanjang masa, nggak boleh. Cuma di hari-hari khalwat. Tapi pandangan ini ditolak oleh para imam kita. Imam Barkawi, ya, imam pensyarah kitab Ihya Ulumuddin menolak itu. Itu persoalan fikih. Tapi Imam Ghazali kan ngerti dirinya sendiri. Ya. Beliau itu riaknya karena posisi. Dulu beliau kan profesor, gelarnya Hujatul Islam. Jadi semakin tambah ilmunya, tambah gelarnya, wah ini semakin tinggi, semakin kuat pengaruh riaknya. Dan Imam Ghazali orang yang mengalami, mengidap penyakit itu semua di waktu beliau terkenal. Maka beliau menghilang 10 tahun, diajarkan Asmaul Husna oleh Imam Abu Ali Al-Farmadi, dan berzikir dengan itu. 4 tahun sebelum wafatnya beliau balik ke Baghdad, lalu pindah ke kampungnya dan bikin surau atau zawiyah pesantren kecil. Disitulah beliau mengajarkan kolbu. Lahirlah kitab Ihya Ulumuddin, ya, menghidupkan ilmu agama yang zahir plus batin. Tidak hanya zahirnya, tapi juga batinnya. Semoga kajian ini diridhoi oleh Allah. Semoga kajian ini bisa membimbing kita, membersihkan diri saya pribadi dan kita yang hadir, kita mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bi sirri tamsi wa bi kanzihil khafi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad سر النقطة الدائرة المشيرة لوحدانيته، فمن شهده شهد تجلياته الجليلة، فمن فنى فيه وصل في محبته. اللهم أوصلنا إلى محبتك ومحبة حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ikhwatal kiram, Abuya Asfi, Buya Rahmat, semoga sebentar lagi Buya Aldo sampai ya. Dari maghrib kita tungguin ya. Tapi sampai hari ini saya belum hafal-hafal jalan sini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bekasi itu mataharinya beda kali ya sama Bogor ya. Insyaallah ya. Panasnya menggugurkan dosa. Kalau kata siapa abang kita, udah nggak hadir dari belakang tuh, Jenderal Trabas tuh, mana ya orangnya? Oh, planet Bekasi lebih dekat katanya.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad akmal tajalliyatika fil alamin wal alihi wa ashabi jama'in wa ba'du. Para syaikh, para ikhwah, ini akhir Syawal ya, sahih? Akhir Syawal, Buya Yunal udah turun ya. Perasaan saya Buya Yunal tuh masih di Mekah Madinah, tapi orangnya udah di sini, alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga baru habis safar Jawa ya. Di Jawa, di Kudus ada Surau Nur Al-Qudsiyah, Al-Quddusiyah. Ada di Lasem ada Nur Salam. Semoga Allah meridhai perjuangan kita, amin, pergerakan kita. Seperti biasa bersama saya megang dua kitab ya. Kitab Tawassulat, bukan Nafahat. Nafahat yang pegang Buya Aldomi. Yang saya pegang kitab At-Tawassulat As-Samaniyah ya. Judulnya Jaliyatul Karb wa Munilatul Ard ya. Dulu saya kalau diajarin guru, tawassul itu cuma 3. Tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan orang soleh, dan tawassul dengan nama Allah. Dan dulu kami mengira nama Allah itu cuma 99. Ternyata dalam hadis Imam Tirmizi, hadis-hadis yang lain, Allah mengatakan, Bimasta'sarta ala nafsik. Ada ilmu yang Allah simpan, nama-nama yang Allah simpan di dalam dirinya, yang dia sirkan ke kolbu kekasih-kekasihnya. Oleh karena itu dalam kitab At-Tajalliyat Al-Ilahiyah Kamal, yani Al-Kamalat Al-Ilahiyah fi Tajalliyat fi Sifatil Muhammadiyah karya Imam Al-Arif Billah Al-Jili, disebutkan di situ bahwa mengenal nama Allah itu ada yang lewat ma'thur. Apa arti ma'thur? Yang ada di Quran, yang ada di Sunnah. Namun ada yang kedua, ini yang menarik. Apa kata beliau? Dengan musyahadah dan mukasyafah ahlullah. Oleh karena itu, jangan heran kalau di hadis 99, kalau digabung dengan hadis Ibnu Majah, Hakim, ya sekitar 120-an. Nanti ketika dibahas oleh Imam Abdul Qahir Baghdadi, dulu orang nggak sadar bahwa huwa itu nama Allah. Maka di kitab Usuluddin beliau menyebutkan huwa itu ismun min asma'ihi, salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Terus kok ada juga yang masih mengganti syairnya Imam Syazili ya. Idza qala al-'abdu yahu. Kalau ada seorang hamba mengatakan yahu, diganti sama orang itu. Ya Rob. Ada munsyid dari Timur Tengah menggantinya dengan ya Rob. Dia nggak mengerti bahwa hu itu nama yang mencakup nama Rabb dan Ilah. Maka coba lihat di Quran, Qul hu Allah ahad, Qul huwallahu ahad. Atau surah Al-Hasyr 3 ayat terakhir, huwallahu alladzi la ilaha illahu. Hu dulu, baru Allah. Huwallah. Yang paling gampang dihafal, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat berapa? Ya. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa apa Allah? Hu. Maka hu itu ismun min asma'i. Huwa pada Allah lain dengan huwa kalau kita dalam bahasa Arab urfiah hari-hari. Huwa pada Allah ismun min asma'il izam. Salah satu namanya yang agung. Maka salah satu zikir yang diwariskan para masyayikh kita dari dulu adalah zikir gitu ya. Itu bukan zikir syaitan. Itu zikir nabawiyah dari Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Kita sebelumnya di kitab Tawassulat sudah baris keberapa tuh ya? Dawaminya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang ke-7. Ini punya nggak? Dibagiin nggak? Masih ada? Silakan kalau masih ada dibagiin. Tapi habis dibagiin, balikin lagi sini. Karena kalau pulang nggak balik-balik. Yang paling parah dimasukin ke saku. Ya Allah, ini nama Allah di sini ente masukin ke saku. Apalagi kalau ngudut ditaruh di bawah, nama Allah ente taruh di bawah. Gimana mau jadi kekasih Allah? Ya, seorang wali Allah di zaman salafus saleh jadi wali karena dia nyelamatin satu nama Allah yang dibuang ke tong sampah. Itu disebutkan oleh banyak masyayikh dalam sirah para aulia salafus saleh dan diulang kembali oleh Imam Al-Qushairi di dalam kitab Syarah Asmaul Husnanya. Gimana? Masih main-main dengan tulisan nama Allah? Betul, tulisan nama Allah itu bukan Allah. Tapi nama itu terhubung dengan yang punya nama. Bismillah. Allah, Allah, ya Allah, ya malja'al qasidi, ya ghuthah, nad'uka muttarrina bis sifat wa muzir asma wa sirzat. Ini sudah kita baca. Dan sebelumnya kita sampai baca tawassul, ternyata ada tawassul bil arsh. Karena arsh itu tempat Allah bertajalli dengan rahmaniyahnya. Ar-Rahman alal arsh istawa. Nama tajalli Allah kepada arsh istawa. Jadi nggak usah debat lagi. Istawa Allah duduk apa enggak? Itu namanya tajalli. Allah pada dirinya sendiri tidak dapat dibayangkan. Hanya Dia yang tahu bagaimana Dia. Allah menyimpan semua nama dan sifatnya di dalam dirinya. Lalu Dia tajallikan kepada dirinya sendiri, disebut dengan tajalli asma dan sifat pada hembusannya Ahmad. Oke? Lalu sang Ahmad itu dari ruh Ahmad terciptalah ruh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah disimpan sir asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dulu Nur Muhammad SAW atau Arash? Makanya lebih awal kan di sini Nur di baris ketiga dan keempat itu tentang Nur, ya. Nur Allah cipta, lalu Allah cipta air, Allah cipta ama itu ketika Allah memandang kepada air ini bukan air seperti yang ente minum ini, ini air ghaib al-kubra, ghaib al-kabir. Allah tatap itu air, maka dia menggelegar, begitu kira-kira kalau diilustrasikan, dan menjadi uap. Disebut dalam hadis Nabi, ketika ditanya, ya Rasulullah, sebelum arash apa? Apa jawaban Nabi SAW? Hadis Tirmizi, al-ama. Ama, maka di sini juga ada tawassul bil ama, baris ketiga, bisir tamsi bil ama. Ada kan di baris ketiga? Jadi setelah nur, air, ama, terus bukan emak ya. Mungkin emaknya dari situ juga ya. Cocok logi. Baru tercipta arash. Arash itu disitulah Allah bertajalli. Bedakan, Allah bertajalli itu menampakkan mana yang boleh dia tampakkan. Baik kepada dirinya, ada yang ditampakkan ke dirinya, ada yang ditampakkan ke makhluknya. Ketika dia mentajallikan, menampakkan rahmannya kepada aras, aras itu kemudian bergetar. Maka yang boleh tembus mi'raj ke aras hanya hamba yang fana fi rahmaniyatillah, hamba yang fana lebur dalam kasih sayang Allah. Jadi kalau ada wali, ada kekasih Allah, mursyid, nggak kurang kasih sayang, suka benci-bencian, nggak tembus. Mau dia zikir 70.000 tahun, nggak akan melebihi hebatnya iblis yang sudah zikir beribu-ribu tahun di surga. Nggak akan lebih. Syaitan lebih lagi dari itu. Ya, na'udzubillah, semua na'udzubillah.
Jadi aras makhluk bukan? Kalau ente sudah paham bahwa aras itu tempat tajalli Rahman, bukan tempat zat Rahman, masalah nggak? Masalah nggak? Makanya belajar tasawuf itu dapat menjembatani antara perbedaan orang yang mujassim, menjisimkan, mengatakan Allah duduk di aras, dengan orang-orang yang terlalu mensucikan Allah. Oh, Tuhan tidak duduk di aras, Tuhan tidak bersemang di aras. Kan berbahaya dua-dua ini. Satu, menjisimkan Allah, membendakan Allah. Yang kedua, menghilangkan salah satu sifat istawa pada diri Allah. Itu tidak boleh ya. Jadi nama tajallinya apa? Ini nggak ada whiteboard. Udah nggak butuh whiteboard ya? Ya sudah. Udah kelas. Nggak usah. Tapi kalau dituliskan lebih enak ya. Tapi saya ngomong begini udah kegambar belum? Udah bisa dicoret-coret belum di kepalanya? Karena jarang sekali yang bawa catatan ini. Sepertinya hafalannya kuat sekali. Gak apa-apa. Nanti next kalau ngaji kita, ini kan ngaji kitab, bukan ngaji umum. Bawa catatan. Walaupun catatannya jelek, tulis aja. Wah, tulisan saya kayak cakar ayam. Ente orang mau ayam. Itu cakar manusia, bukan cakar ayam. Ya, jadi next kalau datang lagi bahwa catatan, ya, itu ahsan, lebih baik. Karena Nabi ini kalam Nabi, bukan kalam Ar-Razi. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmumu dengan tulisan. Yang berkalam siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kalam Ar-Razi tidak didengar, dengarlah kalam Rasulullah SAW. Ya. Ngaji kemana aja, kecuali dengerin tabligh akbar. Tabligh akbar hari ini kebanyakan ketawa-tawa ya. Tawa-tawa lucu-lucu. Nah, ini kita saya nggak terlalu suka tabligh akbar. Saya sukanya pengajian akbar. Apa beda tabligh akbar dan pengajian akbar? Kalau pengajian itu ada teks yang dikaji. Ya, waduh, Buya ketutup ini. Tajallikan pertama kali. Ini tajalli pertama ya. Tajallikan pertama kali. Ini tajalli pertama ya. Apa? Tajalli pertama. Dari apa? Minal adam, dari tiada menjadi wujud ada. Ini bukan kajian rahasia ya. Ini boleh dibuka rahasia ilmunya. Tinggal ente kuat-kuatan aja, makanya buat catatan. Ya, ini saya pelajari 20 tahun lebih. Ente bisa paham sekali dengar, nggak percaya nih. Saya berkali-kali baru paham. Wujud pertama di alam mumkinat ya. Kalau ini antara mumkinat dan wajibat. Nah, ini rahasia, ini sirullah nih. Sir Allah. Ini nama alamnya pun masih diperdebatkan ulama. Tapi ini alam mumkinat. Apa arti alam mumkinat? Alam kebaharuan. Alam apa? Kebaharuan. Bahasa Arabnya hudus atau khalqiyah. Ini kajian pesantren atau kampus yang saya bahasakan ulang supaya dimudahkan. Mau orang nggak pesantren, nggak pesantren, insya Allah kalau Allah izin paham. Ya, teksnya ada, jadi tanggung jawab kita. Kan saya ditegur para ajengan kan, kok ilmu begitu dibuka? Loh, kalau nggak dibuka, ente nggak mau buka, aneh aja yang buka. Ente pelit sih, atau emang ente nggak tahu? Hudus khalqiyah. Wah, ini mah gue tahu ya, udah buka aja. Orang itu hanya menuangkan air yang dia punya di dalam tekonya. Goyang dikit dia keluar airnya. Coba teko kalau isinya susu keluarnya putih nggak? Coba kalau isinya kosong, kosong. Orang kosong emang berisik sih ya. Ini namanya alam apa?
Allah, kalau Allah qadim disebut apa? Qadim. Nah, Imam Junaid mengatakan ini kan ruh ya, ruhullah. Ruhullah itu tidak disebut baru, tidak disebut qadim. Lalu apa? Ya rahasia Allah. Ini perkataan siapa? Imam Junaid. Nah, karena kita tasawufnya ngikutin Imam Junaid. Karena Imam Ghazali itu bersanad ke Imam Junaid. Abu Ali Al-Farmadi, terus ke atasnya Al-Harqani, terus nyambung nanti ke jalur yang lain. Ada Maghribi, ada Shibli, terus sampai kepada Imam Al-Junaid ya. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nur ini nur pertama, ini yang dibaca lagi maulid. Jadi yang saya buka-buka itu hanya menjelaskan teks maulid. Mau antum baca kitab tapi nggak ngerti yang dibaca, mau begitu? Nih kita kasih tahu, ini ijma ulama. Kitab yang dibaca paham tidak paham dapat pahala cuma Al-Quran. Selainnya kalau nggak paham nggak dapat, kecuali berkah doang. Kitab maulid ente baca nggak paham nggak dapat pahala. Kalau mau cari pahala, yang dapat cuma wah orang nangis gue nangis aja deh, orang malkiam gue malkiam. Yang dapat cuma berkah bermajelisnya, berkah ilmu yang ditulis oleh si penulis kitab maulid nggak dapat. Padahal intinya itu. Maka kalau malkiam nggak wajib nangis. Tapi yang wajib itu koneksi batin kepada Sang Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Nur Muhammad. Ini Nur Muhammad ini bukan Sayyidina Muhammad bin Abdullah ya. Ini sudah dicipta sebelum Aras. Ini ada banyak riwayat. Kita pakai satu riwayat saja. 4000 tahun sebelum Aras. Jadi Aras itu tercipta ada sebelumnya di sini air. Ini boleh disebut al-ma' al-mutlaq. Ini bukan ma' mutlaq versi fikih ya. Atau disebut al-ma' al-ghaib. Atau boleh disebut al-ma' al-awwal, air pertama. Bahasa Arabnya apa? Nah inilah sesuai dengan ayat. Dan kami ciptakan daripada air segala sesuatu hidup. Wa ja'alna minal ma' kulla syai' hayy. Ini bukan air yang kita lihat hari ini. Ini induknya semua air. Kalau ada air netes manapun hari ini, sumbernya. Jadi dia punya moyang juga itu. Jangan ente kira ente doang yang punya moyang. Terus Allah pandanglah itu melalui nurnya. Ini nur itu kadang dia panas, kadang dingin. Maka air itu menjadi apa? Dia nguap, disebut bahasa Arabnya, bahasa ininya uap ya. Ini terjemahan, mungkin terjemahan ini kurang pas, tapi saya berharap ini cocok lah. Bahasa Arabnya al-ama. Maka di baris berapa? Ada al-ama? Ya, 3. Bisir-sir tamsi bil ama. Ini bukan uap yang ente lihat kalau air menggelegar gitu, bukan. Ini air nguap, uapnya karena dipandang oleh Allah melalui tatapan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, baru terciptalah dari uap itu al-arsy. Dan arsy itu meliputi alam semesta, bertajallilah Allah yang Rahman Rahim itu kepada arsy. Disinilah. Jadi ini kalau aneh taruh di titik. Nggak kelihatan kan di belakang? Kira-kira begitulah bumi nggak kelihatan di arsy Allah. Jadi ente lagi ngaji begini nggak kelihatan, kecuali nurnya. Gaya bener. Emang punya nur. Kalau kita ngeliat bintang malam-malam, ini kalau Bekasi kan kena polusi udara ya. Pas lihat kelihatannya cuma pantulan lampu orang Bekasi kawan. Coba sesekali ke puncak kayak ke Sentul ke kemana, malam-malam lihat itu ada yang berkedip-kedip. Itu perjalanan miliaran ribu tahun cahaya baru nyampe di sono. Kelihatannya cuma, dan bisa jadi itu jangan sombong-sombong ya. Kita ini nggak ada yang betul-betul orang sini. Saya baru ketemu beberapa hari yang lalu Kiai Jawa ngomongnya tapi dia jujur. Ini yang dulu 2019 kita udah bilang
Hei kalian yang benci kepada satu ras yang mata sipit. Jangan-jangan ente yang sekarang matanya agak sipit, moyangnya keempat, ketiga, ke atas. Itu.